Oke. Nah. Oke, kita mulai ya. DB, masukin aja nih DB. Cost-nya mana ya, ini harga perolehan. Jangan lupa di dolar karena kan ini mau di copy. Harga perolehannya nggak boleh gerak kemana-mana kan di situ aja. Salvage ini nilai residu. Dolarin juga biar nggak kemana-mana. Life-nya itu masa manfaat 5 tahun. Bisa nggak sih 5 tahun? Ini kan teks nih Pak. Ya udah kita coba aja gitu ya. Periodnya dia periode pertama gitu kan. B9-nya nggak usah di dolar karena dia biar jalan nanti pada saat copy ke bawah. Terus man ini kalau kita lihat apa sih fungsinya? Number of month in the first year. Ya. Jadi kan bisa jadi dia belinya itu di tengah tahun dong. Nggak boleh kita menyusutkan full. Ya. Kayak ini misalkan dia jumlah bulan di tahun ke-1 7 bulan. Berarti dia hilang. Berarti di tahun pertama dia belinya di bulan Juni ya, 7 bulan ya, di bulan Juni. Salvage. Period. Nah, man-nya 7. Kalau ini perhatikan, kalau di Excel itu ada kurung awal kayak gini, kurung kotak. Berarti dia boleh diisi boleh nggak? Kalau nggak diisi, nanti defaultnya 12. Jadi tahun pertamanya udah full. If month is omitted, it is assumed to be 12. Ya. Jadi dia opsional. Kalau ada kotak itu boleh diisi atau enggak. Nah, kalau nggak diisi, dia balik ke defaultnya. Kalau ini defaultnya kebetulan 12. Tinggal kita copy. Sampai ke tahun ke-6, karena kan tahun pertamanya nggak full. Nah, misalkan kita selisihkan ya. Ada selisih di 3.000 ya. Ya ini yang salah kan, itu yang disuruh dicari itu. Temukan hitungan depresiasi. Ya. Oke. Ini akumulasi pada akhir tahun ke-9. Ya udah tinggal disam kan. Nah, samnya berapa? 29. Ada yang aneh nggak? Kalau akumulasi penyusutannya segini, ada yang aneh nggak? Harusnya berapa sih total penyusutannya? Harusnya total penyusutannya berapa? Gimana, Sam? 30, Pak. 30. Dari mana itu? Perolehan residu. Perolehan dikurangi residu ya. Harusnya 30. Oke, bentar. Oke, betul. Ya. Jadi memang perolehan dikurangi residu 30. Nah, makanya kalau ngitung penyusutan di tahun terakhir itu langsung manual gini aja. Perolehan dikurangi residu, dikurangi yang udah disusutkan. Biar full 30 juta. Oke. Ada pertanyaan? Terus satu. Kalau ada mau. Enggak. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang DDB. Itu kita ikutin aja nih DDB. Cost-nya sama kayak tadi. Ya, ini salvage nilai residu ini life-nya 9 tahun. Periodnya ini. Faktornya ini. Dia double kan, dia di double-nya berapa kali? Kalau 2 ya berarti 2 kali, 3 kali, tergantung. Faktornya 2. 6 juta sampai ke 9. Ini juga nggak full nih. Sumnya harusnya 25 kan, 27 dikurangi 2 juta sisanya. Nah, berarti yang di akhir manual.
27 min ini min yang sudah disusutkan. Oke. 25 juta. Ya. Ada yang selisih kan? Ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan. Nah, kalau yang di DDB, dia tidak mengakomodasi adanya bulan pertama misalkan nggak full. Kalau misal bulan pertamanya nggak full gimana? Contoh nih, ini DDB bulan pertamanya ya, tahun pertamanya itu 7 bulan. Gimana caranya? Kan di rumusnya nggak ada. Pakai rumus lain, Pak. Rumus lainnya itu apa, Mbak Nurminta? Pakai VDB bukan, Pak? Bentar, Mbak. Bentar ya, Mbak. Pakai apa, Mbak? Pakai VDB, Pak. VDB. Ada ya? Apa nih? Wow. Saya baru tahu. Nah, ini yang saya suka dari ngajar tuh. Banyak ilmu baru. Padahal yang mau saya tawarkan bukan ini tapi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini makasih Mbak Nurma. Dulu ya. Saya dapat dari mana, Mbak? Kok bisa tahu sih ada VDB? Cost. Coba ya. 27. Salvage-nya ini live-nya 9. Start period 1 ya? Iya, start periodnya 1 berarti, Mbak. Nah, kita ke sini aja deh. Saya pakai bulan, Pak. Kenapa? Saya pakai bulan. Oh, gitu, bentar. Return the version of answer for any period you specify, including partial period using the double declining period. Is the starting period for which you want to calculate the division is the same as. Oke. Jadi diisi apa, Mbak, start periodnya? 1. Life periodnya 9 kali 12. Ya, ini kan udah start periodnya 0. 0. Dari 0 bulan, Pak, sampai 7 bulan. Oh, gitu. Kayak gini? Iya, Pak. 2 juta. Kayaknya start period bukan itu. Nah. Kok no switch-nya nggak muncul ya? Oh, di belakang. Faktornya misalkan 2 ya. Switch to straight line. Oke, gini nggak usah. Kalau ini jadi 1. 19 juta. 17. 19 juta. Ini apa sih maksudnya? Start period. From unit as life, tapi. Izin Pak, itu mungkin belinya di bulan keberapa bukan Pak? Ya. Berarti start periodnya di siapa? Kalau ini masih 1 bulan, berarti bulan ke-6 mungkin ya. 6 gini? Mungkin Pak. 12 gini ya? Mungkin Pak. Enggak ya? Iya. Gimana nih Mbak Nurma? Tanggung jawab dong Mbak Nurma. Sekarang saya baru tahu ini ada VDB. Ya? Saya pakai bulan jadi 0 sampai 7, Pak. Oke, ini 0 sampai 7. Terus Di enter. live-nya pakai bulan 9 kali 12, Pak. Oh, I see. Betul. Jadi kalau ini kan harus 1 unit ya. Berarti ini 9 kali 12. Oke. Segini, Mbak. Nggak kekecilan.
Oke. Kalau misalkan ya, misalkan udah deh kita atau ini satu kali. Oh, lebih kecil lagi. Kalau ini misalkan tahunan, dia start periodnya 0 sampai 1. Nah, ini clear nih. Sama persis ya, PDB-nya nih. 9 tahun, periodnya dari 0 sampai 1 tahun. Clear ya. Kalau yang tadi benar, berarti 9 kali 12. Harusnya 0 sampai 7 ya. Oke. Terus nanti yang di bawahnya 8 sampai berapa gitu ya, Mbak? Satu-satu berarti ya? Iya, Pak. Oke, atau kita otomatisin ya. Otomatisinnya gimana? Ini 0 itu berarti kan row. Misalkan dari A1 min 1. No. Tapi nanti yang itu adalah segini sampai segini. Wah, gimana nih? Agak runyam. Berarti ini kan dia dari 8 sampai 19 ya? Benar ya? Bukan. 29 ya? 8, 7, 19. Benar ya? 8 sampai 19 ya? Itu ya, Mbak? Ini apa namanya? Yang startnya dari 7-nya, Pak. 7 Oh, 7-nya dimasukin. 7 sampai? Gini? Oke. Oke, atau saya pakai kita pakai rumus manualnya dulu ya, biar tahu ya di DB. Ini kalau rumus manual double declining kan gini ya. Cost dibagi tahun, kalau 2 berarti dikalikan 2. Kan gitu ya. Cost dibagi tahun, cost dibagi life-nya, terus dikalikan faktornya. Kalau 2 ya 2. Segini nih, persis nih ya. Pakai rumus manual pun sama. Oh ya, kenapa kok tadi ini 9 tahun bisa? Ada yang tahu nggak? Ini kan saya masukin D4 nih. 9 tahun kok bisa dioperasikan matematik? Kan ini teks. Ada yang tahu nggak? Kalau saya klik di sini. Format numbering-nya, Pak. Betul. Gimana tuh Mas Firza? Bagaimana cara membuat, ini nilainya sebenarnya 9 nih, tapi kok tampilannya ada tahunnya, itu gimana Mas Firza? Bentar saya di numbers ya, insert. Ya, betul. Di sini ya, di numbers nih. Atau kalau shortcut-nya di keyboard itu pencet aja kontrol sama angka 1. Kontrol sama angka 1 dipencet. Nanti akan muncul langsung jendelanya. Ini formatnya ini nih, general tahun, atau misalkan 0 juga boleh. 0 itu maksudnya ya dia angka itu aja gitu. 5 misalkan kita tambahin tahun. Ini diganti THN juga boleh. Apapun. Atau misalkan kalau ini berarti ini ada komanya. Kalau ini ada separator ribuannya gitu sih. Tapi kan kalau tahun nggak perlu ya. Nah, oke. Makanya ini di sini muncul nih sum-nya pun bisa. Ini saya sum bisa deh. 24 tahun. Gitu ya, makanya itu bisa. Nah, ini rumusnya manualnya nih. Kok salah ya. Nah, tahun keduanya yang baru agak berubah. Tahun kedua itu berarti kan dikurangi dulu kan, dikurangi dulu yang udah yang sudah disusutkan. Ya. Nah, ini persis nih ya. Terus ini apakah bisa di-copy ke bawah? Menceng nih. Kenapa? Karena kalau ini cuma I9, saya copy ke bawah, dia nguranginya I10 doang. Padahal sudah seharusnya kalau di sini di tahun ketiga itu nguranginya I10 dan I9. Ya, nanti geser lagi, dia cuma ngurangin I11, padahal harusnya dari 9 sampai I11. Nah, makanya biar ini dinamis, kita bikin begini. Dikuranginya itu sum I9 sampai I9. I9 sampai I9 kan ini kan? Ya, I9, tapi yang satunya, startnya, I9-nya kita dolar, biar dia nggak kemana-mana. Sehingga nanti jadinya begini. Sorry. Ini kurung tutupnya kurang 1. Nah, ini copy ke bawah, udah sama persisnya.
Terakhir beda karena tadi kan ini harusnya di manual. Ya. Kenapa ini bisa? Ini kalau ini saya copy ke bawah, jadinya sum I9 sampai I10. Ya, I9-nya tetap, tapi udah nambah. Copy ke bawah lagi sampai I11. Copy ke bawah lagi I12. Jadi dia udah glinding. Udah glinding sama. Nah ini kalau mau ya disama denganin kayak tadi ya. Cuman ya udahlah. Ini karena kalau nggak pakai rumus yang tadi manual, totalnya nggak gelondong jadi 25. Nah begini Mbak. Nah kalau ini dia 7 bulan, ya di sininya tinggal dikali 7/12. 3,5 ya. Beda ya agak. Ini 3,5 di sini 3,3 nih pakai VDB. Nah ke bawahnya udah sama. Kan dia yang penting ya dia kurangin aja yang udah disusutin di tahun pertama berapa. Jadi yang dikalikan faktornya itu di tahun pertama aja. Kurangin. Ini nggak ngaruh. Ya. Jangan lupa di terakhir nanti di manualin aja biar total 25. Ya, ini sama dengan ini dikurang yang sudah di 25. Nah, harusnya ini 3,5 juta nih harusnya ya. Malah lebih kecil ya. Of period. Beda. Iya. Oke. Saya cenderung pakai yang ini aja. Nah, misalkan nanti di ujian keluar yang begini, yang DDB dan tahun pertamanya itu nggak full, pakai rumus manual aja begini. Gampang. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Silakan. Tapi ini mengenai Ya. metode lain, Pak. Kenapa? Kalau misalnya ditanyanya pakai metode sum of the year digit, itu ada rumusnya langsungnya nggak, Pak? Rumus langsung ini kan SYD nih. Kalau misalnya dia pakai sum of the year digit gitu, Pak? Kan Iya, sum of the year kan yang 5/15 gitu-gitu metodenya beda gitu, Pak. Maksudnya gimana sih? Bukan yang ini. Kalau yang rumus ini kan F13, ini residu ya. Life-nya 6, periodenya 1. Ini yang otomatis ya. Iya. Terus yang dimaksud Mbak Nabila? Kan metode depresiasi itu ada banyak ya, Pak. Ada yang straight line double declining gitu-gitu. Nah, kalau misalnya pakai disuruhnya tiba-tiba metodenya sum of the year digit gitu, Pak. Suruh ngitungnya pakai sum of the year digit, itu gimana caranya kalau misalnya dilangsungin? Ada nggak, Pak, kayak itunya? Nggak, maksudnya langsung tuh maksudnya gimana sih? Kan Yang kalau kayak gini, rumus manualnya. iya Kayak ini yang DDB ini. ya ini kan manual. Kalau misalnya tadi kan yang sama dengan DDB itu kan langsung, itu ada nggak, Pak, rumus langsungnya kalau dia disuruhnya sum of the year? Nah ini, bukan ini ya, SYD ini yang saya ketik tadi, yang dimaksud Mbak Nabila. SYD kan sum of year digit nih maksudnya. Sorry. Ini iya, ini maksudnya. Bentar, saya bingung juga, Pak. Oh, SYD itu maksudnya sum of the year. Iya. Oh. Betul. Iya. Itu sum of year digit tuh ini, si SYD ini pakai rumus langsung bisa. Nah. Ya, Pak, saya baru itu maksudnya atau gimana? Iya, Pak, saya yang itu, saya kira SYD itu beda lagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, bentar ya. Oke. Sekarang straight line ya. Straight line itu ada rumusnya juga, walaupun sebenarnya ya mudah lah. Straight line kan tinggal dibagi aja ya.
bagi tahunnya. Ini cost-nya ini, salvage-nya ini, life-nya 4. Sorry, ini juga ditolak. Nah, ini seberapa? 4 tahun. Berarti ini kelebihan kan yang di sini ya. Di sininya sampai 6 tahun. 12,5. Oke, salah. Sama dengan ini min. Yang ini selisihin. Ya. Ada yang salah, sum of year-nya. Sisanya tidak juga, 4.000. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini penyusutan. Sekarang kita ke rekonsiliasi. Oh, ini yang udah dikerjain. Udah. Nanti saya share kok ini filenya juga. Ini udah di contoh rekonsiliasi ya. Cuma ngecek aja dari cash ledger ke rekening koran dan cash ledger ke pencatatan di head office. Nah, cuman cash ledger-nya ini campuran nih, gitu ya. Ada CD, ada CR, terus ada bank withdrawals, ada cash sales, balance, ada deposito mandiri, ada ke head office. Padahal kalau yang di RK Mandiri ya yang terkait RK Mandiri aja. Ke head office ya terkait transaksi di head office. Nah, makanya kita ngeceknya aja misalkan dari RK Bank Mandiri, misalkan kita ngecek ke ledgernya. Kita ngecek ke ledgernya. Misalkan kita lookup ya, jangan dari balance. Kita VLOOKUP ini ke ledger. Debit berarti di 3 ya. Sama-sama 0 gitu kan. Oh, ini 3. Biar langsung geser otomatis berarti kolom C1 ya. Kolom C1 kan keluarnya 3 kan. Nanti biar di copy ke kanan dia geser jadi kolom D1. Otomatis jadi 4 geser gitu ya. Itu kan beberapa kali udah saya sampaikan. Udah. Nanti ini kita tinggal selisihin. Copy ke bawah. Nah. Tuh, seolah-olah nggak ada yang selisih ya. Karena pakai VLOOKUP. Tapi kita cek dulu, apakah ini transaksinya memang sudah nggak ada yang duplikasi misalkan. Atau kalau memang sudah bertransaksi atau sudah agregasi. Ya. Kita cek duplikasinya misalkan. If range-nya ini, kriterianya ini. Nah, apakah ada yang duplikat? Nah, ada ternyata ya. Yang 0 itu yang balance aja ada jadinya. Nah, ini duplikat nih. Kalau kita pakai VLOOKUP, yang kayak misalkan duplikasinya 20038, yang kena tuh yang atas aja nih. Jadi seolah-olah ya, kita cek aja. 20038. Seolah-olah benar nih di VLOOKUP juga 88. Padahal seharusnya dia ada 2, nggak kedetek di sini. Sehingga lebih pas jangan pakai VLOOKUP. Karena di sana ada yang double, biar itu kesam, lebih aman pakai SUMIF. Ya. Sama dengan SUMIF. Biar yang double-double tadi kan kesam tuh, jadinya keagregasi kan. Jadinya nanti kan kedetek beda. Range-nya. Oke, ini belum di
lepas ya filternya. Sum if range. Terus kriterianya ini ya. Kita mau mencari sum dari kriteria ini di sana. Sum range-nya ya, jangan lupa ini nanti mau kita copy ke kanan kan. Di dolar aja kolomnya biar row-nya 3-nya tetap geser ke bawah. Sum range-nya berarti ini debit. Ya debit aja yang di blok. Jangan lupa di dolar, tapi row-nya aja, biar kolomnya nanti kita copy ke kanan, geser ke kredit ya. Ada yang salah? Kenapa 0 ya? DE. Oh, B ya. Kalau ininya salah nih. Kriteria range-nya bukan A ya, tapi kolom B. Nah, kalau udah sum if, nanti akan ke-detect ada yang beda. Ada filter. Ini beda. Yang tadi, yang double tadi. Ya. Double yang lainnya gimana, Pak? Kok cuma satu kali tadi yang double banyak? Double yang lainnya itu bukan terhadap bank. Nanti akan ketemunya pas kita ngecek yang head office. Gitu ya. Itu clear. Jadi itu ya ketemu. Kan soalnya tadi apa sih? Sesuai antara pembukuan dengan RK Mandiri gitu. Ada yang nggak pas nih gitu ya. Nggak pasnya kenapa? Karena di ledgernya double gitu. Double. Tapi kecatat semua. Nah, misalkan di cash kan bisa jadi ada di buku besar tapi di rekening koran nggak ada, bisa jadi gitu. Ya. Tapi ini kan nggak semua terkait bank, ya nggak semua terkait bank. Nah, kita filter dulu aja yang terkait bank itu berarti kan bank withdrawal sama deposito mandiri ya. Karena cash sales kan berarti nggak lewat bank ya harus. Ini kita cek aja nih, cek RK. Misalkan pakai count if, pakai VLOOKUP, boleh aja ya. Ada nggak sih ini di RK Bank? Ada nggak yang NA? Aman ya? Nggak ada, berarti ya ada semua gitu ya. Ya bank akan sangat minim resikonya dia nggak nyatet sih. Biasanya yang justru nggak lengkap itu di ledgernya. Tapi nggak apa-apa, ini kan mengecek. Nah, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau ada satu lagi ya head office sama, ya, debit kredit. Pakai sum if ya, lebih aman ya. Sum if. Kriterianya ini. Kalau kriteria ya. Terus sum range-nya debit ya. Justru ini yang dikunci row-nya aja, kolomnya biar pindah. Tuh, kebalik ternyata. Oh iya, karena apa? Aliran kas keluar di cabang itu kan kalau kita setor ke head office ya, di head office jadi aliran kas masuk kan. Receive from unit Bintaro. Bintaronya keluar tuh di kredit. Tapi di sini jadi debit dong. Ya kita tuker aja. Ini berarti yang E. Ini yang D justru kan. Balik ya, dibalik. Karena kan dia berkelawanan. Nah, ini cek. Oh banyak gitu ya. Kita cek lagi nanti. Ya, misalkan yang debit nih, kok banyak ya? Kita filter dulu nih, kan nggak semua dari unit Bintaro nih, ada juga yang Bogor ya. Yang Bogor ya kita buang aja.
Sama yang transfer itu ternyata juga nggak ada. Transfer to unit Bintaro ini di ledgernya nggak kecatat semua tuh. Yang di ledger ini hanya ada mencatat adalah transfer ke head office, tapi retrieve from head office-nya nggak ada mereka. Makanya di sini kalau ini yang terkait Bintaro, ini selisihnya sekian. Yang transfer to unit Bintaro itu nggak ada semua, pasti selisih semua. Cek aja nih. Tuh, selisih semua ya. Karena di ledgernya nggak mencatat itu. Nah, misalkan kita asumsikan ya udah kita ngecek yang retrieve-nya aja gitu ya. Retrieve from Bintaro ada yang selisih, ya ada ini. Ini selisihnya. Ini kenapa? Ini salah ketik kemungkinan. Dicatatnya di ledger malah minus gitu ya. Ini kenapa? Ini yang double tadi. Ya, ingat ya. Ini kenapa? Ini yang double juga. Sorry, kalau ini bukan. Harusnya 13 kecatat 103 nih. Jadi typo. Ini double, ini double. Tadi kan double-nya ada 3 ya. Double-nya ada 3 nih, ya. 38, 61 sama 67. 38, 61, 67. Nah, ini kenapa ketukar harusnya 69 dia 96. Ini kenapa harusnya 59 dia nulisnya 95. Typo. Jadi ada yang typo, ada yang double di input. Oke, ada pertanyaan? Clear ya, gitu-gitu aja sih. Terus, sorry. Nah, kan nggak ada yang. Oh ya, kalau sum if tapi nanti dia tidak bisa mendeteksi ada NA enggak. Karena kalau di sum if dia sebenarnya NA misalkan di CD20032 itu enggak ada, dia nggak akan jadi NA tapi cuma cukup jadi 0. Ya. Nah, kalau mau ngecek ya pakai, mau nggak mau pakai VLOOKUP. Ya. VLOOKUP apakah ini ada di sono gitu ya. Duh, ini masih difilter udah lagi nih aja. Oh iya. 1. Ya, 1 itu maksudnya biar di kolom dia sendiri. Ini udah saya filter yang retrieve aja ya. Apakah ada retrieve yang nggak kecatat misalkan? Ada yang NI. Dibalik juga kayak tadi ya. Dari sini juga dicek. Tapi terkait yang head office aja gitu. Cek head office. VLOOKUP. Ini aja ya, sorry. Ini aja. 1 false. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi ada semua. Oh ya, yang rekening Bank Mandiri juga tadi belum, lupa ya. Cek. Tapi yang terkait bank aja. Oh ya, ini semua terkait bank ya. Sorry. Cek balik gitu ya. Jangan-jangan ada yang di sini ada, di ledger nggak ada misalnya. Ini di lepas dulu filter. Di lookup ini ke cash ledger. Aman ya, nggak ada yang enak. Berarti udah match. Yang nggak ada itu cuma bedanya itu cuma karena nilai saja. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mbak Yunita. Pak, saya masih bingung kapan kita pakai VLOOKUP.
sama sum if. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, Mbak Yunita. Jadi gini. Kenapa aku nggak pakai VLOOKUP? Karena tadi ini, Mbak. Ini ya, misalkan saya ini pakai VLOOKUP. VLOOKUP ini ke sini ya, yang di kredit aja misalkan. Bisa nih ketemu ya. Saya copy ke bawah, ketemu, tapi yang tadi double. Mana tadi? Yang double itu yang ini nih. 20038 seolah-olah benar Mbak Yunita. Karena apa? Karena kalau VLOOKUP dia cuma ngambil yang paling atas. Jadi yang double ini 20038 itu keambilnya cuma satu, yang paling atas, yang ini. Ini udah nggak keambil. Seolah-olah benar, Mbak. Makanya saya pakai sum if. Karena kalau sum if itu dia agregasi. Ya. Agregasi. Jadi yang double-double tadi ya kesam semua. Yang double tadi 88, yang ini 88 ada 2 tadi, kesam. Nah, jadinya jawabannya adalah kapan pakai VLOOKUP? Pada saat yang kita look up itu datanya unique value. Ya, nggak ada double-double. Tapi kalau data yang mau kita summary-kan itu double-double sehingga kita butuh dia agregasi atau kita total dulu, berarti pakai sum if. Itu aja bedanya, Mbak. Karena kalau yang data mau kita look up itu bukan unique value, tapi dia adalah data transaksi yang berulang, misalkan kayak kemarin di data penjualan atau pembelian, ya VLOOKUP cuma akan ngambil satu transaksi aja, Mbak. Jadi misalkan ID CD 238 itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pakai VLOOKUP, yang akan diambil cuma baris paling atas. Tapi kalau kita pakai sum if, 5-5-nya akan disum oleh dia dan muncul di sini. Itu maksudnya, Mbak Yunita. Nah, tapi sum if ini dia tidak bisa mendeteksi NA. Ya, tidak bisa mendeteksi NA. Contoh nih, contohkan ya. ID misalkan ini A, B, C. Ya. Ini jumlah misalkan. Nah, ini C lagi. Nah, misalkan di sini kita mau cari nih. Cek ya, A, B, C, D. Ini jumlahnya berapa gitu ya. Kalau kita pakai VLOOKUP, ini VLOOKUP ya. VLOOKUP ini ke sini. Ya. Hasilnya seperti ini, Mbak. Yang C cuma keangkut yang awal aja nih. Yang ini nggak ke jumlah. Yang D ketemu NA karena nggak ada. Nah, sekarang bandingkan dengan sum if. Range-nya berarti ini, ya. Kriterianya A. Jumlahkan yang di sana itu ID-nya A. Jumlahkan, ya, jumlahkan. Sum range-nya ini. Ketemunya kayak gini, Mbak. Ininya udah bener nih C-nya, kejumlahkan 216 nih. Nih, 216. Tapi D-nya seolah-olah 0. Ya, oh, D-nya ada nih di sana. Kalau kayak gitu kan kita bisa menyimpulkan kayak gitu kan. Oh, D-nya ada nih. Takutnya miss gitu ya. Padahal sebenarnya D-nya nggak ada. Tetapi kalau sum if itu nggak akan memunculkan NA. Di sana nggak ada, ya akan 0. Ya akan. Ini akan sama dengan kayak gini nih. Ya. Kalau ini ada lagi D0, D-nya 0. Kalau yang VLOOKUP, ya. Ini tambahan D berjumlah 0. Ya, kalau yang lookup, ini kita panjangin misalkan sampai B7 tuh. Ya. Ini lookupnya kan jadinya kena tuh. Ya, lookupnya jadi kena juga, ya. Yang di sum if juga ya sama aja gitu. Antara dia ada tapi nilainya 0 dengan nggak ada yang harusnya NA, kalau di sum if itu sama aja. Sama-sama 0. Tapi kalau di VLOOKUP itu akan ngaruh tuh. Kalau D-nya itu nggak ada ya NA, kalau ada tapi 0 ya
nggak NA tapi 0. Itu sih Mbak paling. Gimana Mbak Yunita? Clear nggak? Clear, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak mau tanya. Ya, monggo. Jadi kalau kayak gini kasusnya Pak, mending 0 atau NA Pak? Nanti misalnya bingung gitu, gimana? Mending 0 atau NA? Iya, Pak. Kalau ya tergantung kamu pertanyaannya, Fik. Ya. Pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya ngecek jumlah dan yang dicek itu nggak unik itu kayak gini maksudnya. Ada yang berulang, ya kamu tahu berulang atau enggaknya ya cek dulu. Di sini pakai count if gitu kan. Oh, ini ada yang berulang ya. Berarti kamu ngecek jumlah itu harus pakai sum if. Jangan pakai VLOOKUP. Tapi kalau pertanyaannya adalah cek kelengkapan. Ya. Cek yang nggak ada, ya lebih baik kamu pakai VLOOKUP. Ya. Karena kalau kamu pakai sum if, kamu nggak bisa mendeteksi 0 itu, 0 di sum if itu kamu belum bisa memastikan itu nggak ada, atau ada tapi nilainya 0. Kalau sum if itu sama aja. Tapi kalau VLOOKUP, kamu bisa langsung memastikan kalau dia NA, udah pasti di sana nggak ada. Tapi kalau sum if, kamu masih sum if 0 itu kemungkinannya ada 2 masih. Di sana nggak ada, atau di sana ada tapi nilainya 0. Itu sih, jadi tergantung dari tujuannya kamu. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, kami. Oke, ada lagi? Nah. Oke, clear. Udah selesai nih kuliah kita. Biar ada ini dulu sebelum ini udah ya, udah nanti saya share kalau kali ini share semua. Terus ini udah saya save dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari soal ujian tahun lalu? Jangan semua. Kalau Pak bahas semua nggak selesai ini, bisa jadi seharian nanti sampai maghrib nanti kita bahas banyak banget nih ya. Contoh nih. Soal UAS tahun lalu itu Samuel kan udah ngerjain tuh ya, Sam. Itu udah bukan lagi soalnya beranak ya. Tapi udah punya cucu soalnya nih, contoh ya. Ini soal UAS nih, cuma 4. Pas buka mungkin kakak tingkat kalian tahun lalu udah seneng kan, oh alhamdulillah cuma 4. Nah pas dibuka bagian 1, ini contohnya di bagian 1 nih. Ya, bagian 1, soal bagian 1 terdiri dari 5 buah soal. Oke, ini udah jadi anak kan, beranak. Soal bagian 1 ada 5 soal. Oke. Bagian 1 soal nomor 1. Ada 1.1, ada 1.2, ada 1.3, ada 1.3. 2.1, 2.2, 2.3. Jadi udah punya 7. Yang nggak tahu nih total, kalau mau ditotal berapa Sam? Total poin, total pertanyaannya mungkin 50 ada nggak? Banyak banget emang. Cukup banyak, Pak. Makanya kalau kita bahas semua nggak selesai. Ini aja deh yang ditanyakan aja, apa yang menurut kalian masih perlu kejelasan gitu. Saya baru menemukan kesalahan tadi, Pak. Yang SCD itu belinya di tengah tahun, Pak. Terus pas Bapak bilang kayak gitu, saya baru menyadari kesalahan saya. Oke. Oh, soal tahun lalu ada SCJ yang tengah tahun? Iya.
Tadi kan Bapak jelasinnya yang DDB ya Pak, DDB Iya. tengah tahun. Sekarang SID tengah tahun Pak. Oke, nah itu kadang kan ujian kayak gitu ya. Pas contoh di kuliahan lurus-lurus aja kan, lempeng-lempeng aja tuh. Pas di ujian baru kan di aneh-aneh. Ya, begitulah ujian. Oke, ada lagi nggak? Kalau masalah ujian. Kalau tadi yang kelas sebelah, itu yang sampling yang ditanyakan. Ini soal sampling saya yang bikin tahun lalu. Dan banyak membuat laptop berguguran. Karena memang yang saya ajarin waktu itu saya pakai rumus ini nih. Pakai rumus array. Maksud yang ditanyakan adalah stratified random sampling. Jadi stratified random sampling secara proporsi berdasarkan jumlah bukti. Maksudnya gini. Kalau kita random doang 100 bukti, kita nggak akan melihat bukti itu dari April, Mei atau Juni. 100-100-nya dari April boleh. Itu karena random. Tapi kalau stratified random sampling, ya kita cluster-cluster dulu karena berdasarkan masing-masing bulan. Oh, bulan Mei proporsinya 33%. April 33, Mei 34, Juni 33. Ya nanti jumlah sampelnya juga harus begitu. Dari April 33, Mei 34, Juni 33. Contoh gampangnya gini, saya mau nge-sampling 5 mahasiswa dari 6, 13, dan 6, 14. Kalau random, 5-5-nya dari 6, 14 boleh. Atau sebaliknya 5-5-nya dari 6, 13 boleh. Atau 4 dari 6, 13, 1 dari 6, 14 boleh. Karena itu random. Tapi kalau pakai yang kayak gini, certified random sampling berdasarkan proporsi, dari 6-13, misalkan jumlah mahasiswanya itu 20. Misalnya. 6-14 jumlah mahasiswanya 30. 20 dan 30. Maka kalau saya sampling 5, saya harus ngambil dari 6-13 itu 2, 6-14 3. Sesuai proporsinya. 2 dari 6-13 baru yang saya random, ambil dari 20 mahasiswa itu. Dapatnya mau siapa aja boleh, asalkan dari 6-13 2, 6-14 3-nya juga saya random dari 30 mahasiswa. Nah, makanya jawabannya seperti ini ya. Dari April itu cuma 33 nih. Ya, ada selisih 1. Yang Mei 34. Caranya, nah ini tuh saya tambahin lagi tahun lalu. Bagaimana caranya biar tidak duplicate? Karena kalau cuma pakai random, range between, atau pakai yang data analisis itu bisa jadi duplikasi kan. Nah kemarin kan itu yang jadi studi kasus kalian. Mohon maaf juga tuh saya terus terang belum sempat mengoreksi tugas-tugas kalian itu. Ada yang mau sharing nggak? Kemarin cara kalian gimana? Karena tadi saya dapat ilmu baru tuh dari kelas sebelah. Oh ternyata bisa juga pakai cara itu. Walaupun syaratnya Excel-nya harus Excel 365. Excelnya 365 atau pakai Google Sheet. Karena kalau pakai Excel yang bukan online, Excel yang 2019, event yang 2019, itu nggak bisa dijalankan rumus yang tadi itu. Tapi kalau pakai rumus ini bisa, semuanya bisa menjalankan Excel. Tapi pakai array, berat banget. Nah ini yang bikin laptop-laptop bertumbangan. Itu sih. Karena array itu iterasi satu-satu. Ya, memberatkan memori. Nah, waktu tahun lalu saya nggak sadar. Karena saya running di laptop saya lancar gitu kan. Ternyata pas ujian pada, wah ini ngeheng, berapa menit dibiari, cuma muter-muter aja, nggak bisa diapa-apain. Nah itu pelajaran buat saya juga. Silahkan, ada yang mau sharing nggak? Kemarin pas mau ngerandom biar nggak dapat duplikat gimana? Silahkan. Yuk, siapa? Ada? Masa nggak ada sih? Jangan saya tunjuk lah. Ya udah saya tunjuk deh. Fadila Suha. Anak Semarang kan ya? Iya, Ya. Pak. Oke, gimana Mbak? Kemarin mengerjakannya.
sampling biar nggak dapat angka yang double. Gimana, Pak? Sampling biar nggak dapat sampel yang duplikat. Yang kemarin kan jadi itu tuh, jadi tugas. Yang EDP 10 itu. Yang mana ya? Kayaknya sampling itu kapan gitu. Kan saya tunjukkan waktu itu ya. Sampling kalau kita random sampling doang bisa jadi double tuh ya. Ada yang muncul 2 kali di sampelnya. Nah, waktu itu kan udah pada ngumpulin tuh di grup. Ini Pak yang nggak bisa, yang bisa mengakomodasi biar nggak double gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Atau siapapun yang bisa sharing ke saya, bagaimana cara mengerjakannya? Gimana, Reka? Bisa sharing nggak? Bentar, Pak. Saya cari filenya dulu. Kemarin saya pakai ren sama indeks, Pak. Iya, coba kayak apa? Ren array itu ya? Saya pakai ren biasa, Pak. Coba Sebentar ya, Pak. share. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, Mbak. Kemarin itu saya pakai rumus ren gitu, Pak. Jadi dari sininya itu invoice-nya itu langsung di ren gitu. Lalu karena rumus ren itu selalu berubah, saya copy dulu, Pak. Oke. Jadi duplikatnya di sini. Lalu untuk cari sampelnya, ini saya pakai yang sistematik atau apa gitu, Pak. Saya ikutin di Google. Googling. Ya, googling. Itu pakai indeks, terus masuk ke B2 ini apa yang mau diambil, terus pakai rumus rank EKI karena saya pakai yang tahun 2019. Klik, Mbak. Apa sih rank EKI itu? Klik dulu. Rank EKI. Kayaknya itu. Di delete aja, delete. Masuk enggak ke situ? Ya. Rank EKI. Apa sih rank EKI itu? Saya baru tahu loh. Nah, ilmu nih. Nomor ini disuruh masukin Coba nomor sama masuk ke FX yang di sampingnya formula bar itu, Mbak. Enggak, tadi diketik dulu tetap. Return rank of number.
top rank of that set of value is returned. If more than one value has the same rank, the top rank of that set of value is returned. Oke. Terus coba kembali ke yang rumus yang tadi. Nah, terus habis itu saya juga agak kurang tahu Pak kenapa ini disuruh ditambah conif. Jadi Coba saya terpahami. ikutin aja. Diklik Saya Mbak di situ. ikutin yang ada di situ. Iya, diklik Mbak. Di mana ya Pak? Di conif boleh. Indeks, so ini udah minta row number berapa gitu kan. Rank EQ-nya itu ranking keberapa. Oke, fine. Ditambah count if G ini saya sih. Iya, keren juga sih, nggak perlu pakai array. Count if G2 G2 sampai G. Oke, dia kan akan kayak tadi ya, yang rumus gelinding tadi kan, pada saat ini copy ke bawah kan nanti count if G2 sampai G3. G2 min 1. Waktu saya browsing itu disuruh ditambah G2 min 1 itu katanya biar nggak duplikat gitu Pak. Tapi saya nggak berhasil memahami rumusnya. Oke. Ya, karena kan kalau rank EQ doang masih kemungkinan ada yang duplikasi tuh. Tadi kan dia bilang kalau ada more than one value yang sama, ya dia akan sama gitu kan rankingnya. Makanya ditambahkan count if ini. Coba masuk ke dalam kurung count if-nya, Mbak. Kriterianya G2. Bentar ya, saya sambil merenung sambil di sini azan.
Ya, Kak, ini benar rumusnya. Kalau senangkap saya kok harusnya kurung tutupnya di sini. Kemarin saya hanya ngikutin yang ada di Google, Pak. Kalau gini gimana? Harusnya gini sih. Kalau kayak gini saya bisa menjelaskan nih. Baik. Tapi gini nih, ya logiknya kenapa dia kok harus ditambah ini? Karena tadi pada saat dia itu kon G2. Kalau si random duplikatnya itu ada yang sama, random duplikatnya ini ada yang sama, ya misalkan nih 0, ini kan kalau ini di copy ke bawah dia akan nambah tuh jadinya G3, G4, G5, misalkan sampai di sini tuh dia sampai G5 tuh, ya, dia akan nyari tuh 9052 itu udah ada belum di atasnya, ya. Dari G2 sampai G5 udah ada 9052 belum? Kalau udah ada, berarti kan dia akan muncul 2 kan. Kalau nggak ada kan 0 kan? Kalau nggak ada 0. Kalau dia cuma ada 1 dirinya sendiri, kan dia akan mencari G5 di G2 sampai G5 itu akan muncul 1. 1 dikurangi 1 0 jadinya. Ya. Dan itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang ya udah dia nggak duplikat. Tapi bayangkan kalau dia duplikat udah 2, maka conif-nya akan muncul 2. 2 dikurangi 1, ya. 2 dikurangi 1 itu untuk nambahin rank EQ-nya sebenarnya. Rank EQ-nya kan sebenarnya nanti akan muncul rankingnya kalau sama. Itu kan misalkan dia 9052 itu sama-sama peringkat 5. 5 dan 5. Kalau ini mau dibiarkan sampai contohnya gini. Ini biar terbayang. Misalkan ini ada 9052 di sini. Contoh ya. Nah, ini udah berubah nih, Mbak. Harusnya di sini itu ketemu 3059 ya di sini juga. Tetapi karena kita tambahkan tadi nggak boleh sama. Kita tambahkan conif 9052 ini kan ketemu di sini kalau kita evaluate formula ya. Evaluate formula. Ya. Ini oke 35. Berarti yang akan diambil adalah dia ranking 35. Tapi karena ranking 35-nya udah ada juga ya. Pada saat mengevaluasi ini kan rankingnya 35 juga nih. Bentar. Cek nih. Ini rankingnya 35 nih. Nah, pada saat di conif, karena yang range-nya baru G2 sampai G3, ketemunya conif-nya baru 1. 1 dikurangi 1, 0. Seolah-olah nggak ngaruh. Tetap 35. Ya. Ketemunya tadi itu. Invoice 3059. Tapi pada saat ketemu di sebelahnya, yang bawahnya, karena dia udah pernah muncul di atasnya, ya, dia udah pernah muncul di atasnya, rankingnya sama-sama 35, tapi conif-nya itu 2 sekarang. Posisi ini 2. 2 kurangi 1, 1. Sehingga yang akan diambil udah bukan 35 lagi, tapi ranking ketiga. Jadi otomatis geser 1. Itu maksudnya. Tapi kalau tadi, kayak yang tadi rumusnya Mbak Reka tadi, kayak gini, ya, udah pasti 0 semua tuh. Kenapa? G2 dikurangi 1, itu kan ini. 0,7053 dikurangi 1, minus. Ya nggak akan ketemu tuh minus nih. Ya. Evaluate-nya nih. G2 dikurangi 1 kan minus. Ya pasti 0 semua. Seolah-olah ini nggak berpengaruh apa-apa malah di semuanya 0. Padahal fungsinya conif itu tadi untuk geser 1 pada saat udah ada yang sama. Oh. Ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Itu tapi
keren sih, sebuah ide juga gitu ya. Kalau saya kemarin pakai array ternyata berapa. Ya udah, ini nanti minta tolong di-share aja di grup kelas gabungan Mbak Reka ya yang ini. Baik, Pak. Karena tadi yang di kelas sebelah itu pakai rumusnya rumus unik ini loh, sama dengan ini saya yang lagi ngontrol screen-nya Mbak Reka. Nggak ada nih unik kalau di Excel 2019. Tapi kalau di Excel 365 atau Google Sheet bisa. Jadi dia pakai rumus unik, range array, dan sebagainya. Ya. Makasih Mbak Reka. Saya izin give up remote control. Terus saya share screen lagi. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mau gini aja, paling gampangnya ya. Kalau misalkan nanti di ujian itu cuma bilang bikin random sampling, udah nggak usah pikirin dia duplikat atau enggak. Duplikat juga biarin aja. Ya, kalau nggak ada tugas khusus harus remove duplikat ya. Harus unik. Udah random sampling biasa aja, pakai rumus random sampling atau pakai yang dari data analisis ini. Ya, data analisis yang di sini. Kalau misalkan ada baru kalian coba pikirkan, tapi paling gampang itu kayak gini. Ya. Ini soalnya di mana sih? Datasetnya mana ya? Saya sampai lupa. Oh, soal. Nah, ini. Soalnya mana ya? Ini ya, nomor buktinya. Oke. Ini yang tadi saya bilang tuh, rumus random with no duplication. Udahlah ya, lupakan aja lah. Ini susah juga. Nanti berat juga gitu ya. Nah, kalau yang random sampling tadi ini, kalau ini yang tadi ya 33 sama 34. Nah, ini juga kenapa saya bikin rumus kayak gini biar bisa copy kanan, copy bawah sekali tarik gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau manual biar nggak bingung, sebenarnya segampang ini loh. April ya, kalian range between aja gitu ya. Range between April itu kan berarti urutan 1 sampai 2637 ya. Karena kan jumlah transaksi April ini 2637. Jadi transaksinya diurutin aja. Jadi kalian akan range between 1 sampai 2637. Ketemu kan? Kamu tarik nih sampai 100 misalkan. Atau berapapun lah. Ya. Ketemu nih. Udah 100 yang randoman ya. Terus paste value. Nah, kalau kalian cek kan bisa jadi ada yang double kan? Karena tadi. Karena ini kan random biasa nih. Ini 1. Tapi kita cek. Ada yang double tuh kan? Ada yang muncul 2 kali tuh. Ya. Ini 2 kali dan seterusnya. Nah, biar dia hilang nggak 2 kali gimana? Pakai ini aja. Remove duplicate. Nah. Kayak kolom dia aja ya. Misalkan kan udah di paste value, kita pakai yang remove duplicate yang kolom. Memang berkurang 4 value, tapi kan masih 139. Kalian butuh berapa? 33. Copy aja 33 value dari sini. Kayak gini. Copy lagi, terus pastein lagi. Ini April. Gitu ya. Terus Mei juga kayak gitu. Jadi satu-satu aja. Daripada ribet-ribet begini. Misalkan nanti keluar yang stratified random sampling dan harus unik, pakai cara begitu aja. Kalau yang diminta 30, copy aja sampai 100 dulu, remove duplicate, nanti cut lagi yang 30 doang. Karena itu juga random sebenarnya. Gitu. Oke, itu yang tadi ditanyakan di kelas sebelah. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi tentang ujian. Dari soal ujian dulu. Ada? Udah clear semua ya? Dijelaskan oleh Samuel ya? Oh, enggak Pak, saya kan tadi ngaku salah Pak, SYD yang setengah tahun Pak. Terus ada lagi nggak selain itu? Itu saya masih bingung Pak. Oh itu kirain mengaku salah terus udah tahu solusinya. Enggak Pak, enggak Pak. Oke, SYD. Tadi mana berarti? CABK yang depresiasi. Ini ya, sum of year digit. Sum of year digit, sorry, saya ini malah justru terus terang nggak tahu. Rumus secara akuntansinya harusnya gimana sih?
Dilihat 6 bulan. dari tahunnya, Pak. Gimana? Ini kalau nggak salah ya Pak, jadi yang itunya apa namanya, harga perolehannya nanti dikali sama, misalnya dia ada 5 tahun. Nah, ini sum of the year digit, berarti nanti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 5/15 untuk tahun pertama, 4/15 untuk tahun kedua, terus selanjutnya Pak sampai tahun ke-1, tahun terakhirnya. Gitu rumusnya Pak. Berarti yang ini ya. Ini kan berapa tahun sih? 6 tahun. Berarti pembaginya berapa? Harusnya 6 ditambah 5 tambah 4 gitu ya. Iya Pak, Ya. 21 kalau nggak salah. Itu rumusnya gimana ya? Kalau di Excel biar otomatis ya, itu kalau ngitung manual kayak gitu kan. Tapi kalau ngitung nggak manual gimana? Bentar. Kayak gini mau nggak ya? 21 ya? Oh ya bisa ternyata. Ya. Ini maksudnya kan, ini kita array tadi, iterasi aja. Sum row 1 sampai 6. Row A1 itu kan namanya array, itu dia ngiterasi satu-satu. Row A1 itu kan 1 ya. Jadi ini kalau kita evaluate formula itu bentukannya nanti kayak gini. Tuh. Sum dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok kayak gitu? Ya karena kan dia row A1 satu dulu, diiterasi dulu. Row A1 itu kan munculnya nilainya 1 kan. Row A2 2, row A3 3 dan seterusnya sampai 6. Makanya dia akan disum 1 sampai 6 ketemunya 2 1. Itu. Nah, tahun pertama itu gimana? Apa per 21 berarti Mbak Nabila? 6/21. 6/21. Nanti yang bulan kedua berapa per 21? 5/21. Nanti turun gitu. terus. Iya. Oh, turun terus ya. Oke, berarti ini 6 malah naik ya. 6 5 gitu ya. 6 5. Berarti itu 6. Oke. Berarti ini kan berarti di sini saya butuhnya 6 ya, tapi biar di copy ke bawah otomatis 15. Berarti ini 15 dikurangi row. Ya, dibagi ini. Paham nggak 15 dikurangi row itu kenapa? Ya. 15 itu ya saya pengen ketemu di sini kan 6 kan? Ya. Row kurung 2 kurung itu berarti dia menghasilkan nilai di row dia sendiri. Row dia sendiri. Row 9. Ini tuh 9 nih. 9. 15 kurangi 9 berapa? 6. Tapi ini nanti pada saat geser ke row 10 di bawahnya, 15 dikurangi 10, 5. Geser ke bawahnya 15 dikurangi 11. Itu maksudnya. Rumus ini. Terus, ini dikalikan apa? Halo? Nap? Iya Pak, itu original cost dikurangin sama salvage value-nya. Oke, kali ini ya. Sama persis ya. Wah, keren. Jos. Ilmu ini ya. Jangan lupa enternya itu CSE ya, CSE. Ini kalau di copy ke bawah udah jalan nih. Kok beda? Oh, row-nya, sorry, ini belum di dolar karena dia geser. Dah, ya. Pas nih 12, keren. Terus kalau tahun pertamanya 6 bulan berarti ya udah kan. Ini dikali setengah aja ya. Oke, tuh. Berarti ini bisa juga. Ini kan otomatis manualnya ya. Kalau dia tahun pertamanya itu 6 bulan, SYD lagi. Bukannya cukup kayak gini aja ya. Ini dikali 6/12. Cukup kayak gitu nggak sih?
Yang tahun kedua bukannya harusnya lebih tinggi dari 3,571 itu ya, Pak? Bisa jadi enggak, Mas. Cuma saya kurang tahu nih konsepnya SYD ya. Bisa jadi ini sama dengan ini. Ya. Terus selisihnya baru di tahun terakhir. Tahun terakhirnya ini berarti kan ini dikurangi ini. Min yang udah didepresiasikan. Tapi jadi aneh ya. Iya, Pak. Soalnya yang di DDB itu kan tahun kedua itu dia naik ya, Pak? Yang di bulannya. Ya. Ya, karena dia kan ngurangin dari sisanya kan. Nah, Iya, makanya saya ragu. Nah, kalau SYD itu pengalinya kan tadi di rumus manualnya itu kata Nabila tetap book value, bukan book value, tetap harga perolehan kos dikurangi residual nih. Kan nggak ngaruh nih saldo tahun sebelumnya nggak ngaruh. Oh, atau gini. Ini kan manual ya. Ini berarti dikali 6/12 misalnya. Oh, nanti dulu. Di sini aja. Tapi pakai rumus manual maksudnya. Aduh, salah. Ya, sorry. Ini dikali 6/12. Bentar dulu. Oke, benar ya. Ini kali 6/12 setengah. Nah, ini itu seolah-olah kita menyusutkan dari awal lagi. Ya, dari awal. Jadi, di sini itu rumusnya. Ini saya copy dulu ke bawah. Ini 6/12-nya kan udah nggak perlu. Ya. Nah, cost-nya kita kurangkan dulu yang udah disusutin di tahun pertama. Tapi sekali doang cost-nya ini karena kan kita anggap tahun pertama itu special case lah, ya udah itu udah disusutin di tahun kedua kita seolah-olah kita menyusutkan dari awal lagi. Tapi sisa tahunnya berarti tinggal 5. Sisa tahunnya itu tinggal 5 karena kan tahun pertamanya udah kita abaikan tuh. Berarti kan kalau mau 5 tahun berarti pembaginya cukup 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Makanya ini row 1 sampai 5 aja. Nah, di sininya berarti dimulai dari 5, udah benar kan? 15 dikurangi 10 5. Coba ya, kita coba dulu. Nah, udah lebih tinggi nih, sama. Udah pas 15 juta. Tapi oh iya ya, di akhirnya terlalu gede ya. Harusnya kan harusnya dia selesainya di sini ya, di titik ini ya. Ada itu ya di soal UAS tahun lalu ya? Ada, Pak. Terus dikuncinya kayak apa ya? Bentar, saya cek dulu ya. Boleh, Pak. Mohon bantu. Kunci depresiasi. Mana sum of year? Ya, ini. Ya, yang mobil, Pak. Yang mobil. Ya. Tahun 2012 itu di tengah tahun. Tahun 2012 ya di bulan 20 ini ya. Juni dia. Kalau menurut akuntansi berarti hitung 6 bulan, Pak. Oke. Ini kan SYD secara normal aja nih ya. SYD kan. Nah, yang ini di-adjust nih, dikali C30 dikali setengah. Kali 6/12. Udah oke ya. Itu secara logika masuk. Nah, tahun keduanya, rumusnya begini nih ternyata nih. Allah.
tahun keduanya rumusnya ini C30 dikali 612 ditambah C31 dikali 612. Oh, begitu. Rumusnya sama. Dan teman-teman semua. Jadi yang tahun 2013-nya cuma dianggap separuh, ditambah separuhnya tahun 2012. Berarti bikin 2 kali ya, Pak? 6/12 ditarik ke bawah terus nggak sih? Iya, ini kan tinggal ditarik ke bawah udah jalan sama. Yang rumus Bapak tadi yang manual. Hmm. Berarti kan tinggal ditambah satu rumus lagi kan? Kalau mau pakai rumus ini berarti iya Yang dikali 6/12. Oh ya sama aja kan? Iya, tinggal ditambah 1 kali lagi. Sorry. Ini mau tetap seperti ini atau ini juga bisa ya. Tapi tinggal ininya kan gini berarti kan. 6/12. Ya kayak tadi sama sih jadinya, Mas. Ya. Oh, sih. Iya. Nanti ini berarti ini sama dengan ini kali 6/12 ya. Ditambah ini kali 6/12. Jadi separuh-separuh. Nah, ini tinggal sisanya. 15 juta pas. Gitu. Ternyata ya, perlakuannya seperti itu. Kalau sum of the year digit. Jadi tahun ini separuhnya diakui, ditambah separuh tahun lalu yang belum. Karena kan dia ngitungnya setahun-setahun kan. Yang tahun lalu masih separuh nih yang belum dihitung. Gitu maksudnya. Gitu ya. Sam. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup soal ujiannya. Udah itu aja yang menantang, yang lain aman ya. Oke. Udah? Oke, kalau udah berarti ini tinggal setengah jam. Tadi saya ngapain ya? Oh ya, saya kan ini pertemuan terakhir di THBK. Saya mohon maaf lah. Mohon maaf ke seluruh teman-teman 614 nih. Karena saya merasa sangat banyak kekurangan dalam mengajar kalian gitu ya. Terutama terkait jadwal. Terutama terkait fokus saya dalam mengajar gitu ya. Tiba-tiba kalau ngajar, bentar ya, gitu. Saya nyiapin data apa gitu. Itu karena tantangan di WFA sih. Karena udah diwanti-wanti WFA itu oke, kerja dari rumah, tapi yang dituntut adalah harus standby. Apa yang standby? HP. Ya, HP saya itu harus selalu standby apabila tiba-tiba pimpinan rapat atau apa ya minta support data, saya harus bisa segera itu ya. Jadi mohon maaf sekali untuk kekurangannya. Saya sangat sebenarnya pengen sih kayak dulu gitu ya. Dulu zaman kuliah offline itu kan kalau saya ngajar ya saya berangkat ke Bintaro udah tuh bisa lebih fokus gitu ya, bisa lebih fokus. Tapi karena sekarang ya tantangannya seperti itu, nge-zoom pun udah biasa gitu ya, double zooming. Saya punya ada 2 laptop di rumah, satu kantor, satu pribadi, satu lagi HP. Biasanya kadang juga pernah 3-tiganya nyala dengan meeting yang berbeda-beda gitu ya. Itu tantangan juga ya pasti. Itu maka dari itu saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Tetap saya berharap sih semoga yang saya sampaikan masih ada sedikit yang bisa teman-teman pakai nanti, terutama pada saat bekerja. Dan harapan kedua adalah saya harap silaturahmi kita nggak terhenti setelah TABK selesai, tapi ya minimal WA grupnya udahlah dihidupin aja gitu ya, biar kita bisa sharing-sharing. Dan saya biasa nih ke kakak tingkat kalian juga minta begini, nanti setelah kalian bekerja ya, kalau bisa kita bisa nge-zoom sekali
setelah kalian bekerja aja, udah penempatan, udah merasakan dunia kerja, kayak kakak tingkat kalian aja setahun kemudian kok baru nge-zoom dengan saya. Ya hitung-hitung reuni, say hi, update kabar, kalian udah kerja di mana, saya tahu, terus kerjanya ngapain gitu ya, biar bisa saling cerita aja. Saya minta itu ya, nanti saya bisa tagih gitu kan, karena WA-nya masih ada, ayo kapan mau zoom. Ayo, jangan-jangan juga, nanti kan kita bentar lagi jadi rekan kerja nih. Rekan kerja, even satu rekan kerja karena sama-sama ASN, atau bahkan rekan kerja karena sama-sama di Kementerian Keuangan, atau bahkan rekan kerja karena sama-sama di DJPK, bisa jadi. Kayak kakak tingkat kalian ada tuh yang, Pak, saya lagi magang nih di Perben gitu ya, di Perben Pusat, di 8 Banteng juga kan, karena satu wilayah, ya udah, ayo makan siang bareng, jadinya ketemu. Jadi yang selama tahun lalu kan udah full Zoom, nggak selama ini cuma ketemu virtual, ini bisa bertatap muka langsung, walaupun cuma bertiga waktu itu. Ya karena kebetulan yang dilalah lagi ke ketempatan di Taman Banteng, bertiga itu makan siang bareng. Ya. Zaman-zaman sebelum PPKM ini, yang ya statusnya udah, kasusnya kemarin kan udah sempat lumayan mendingan ya, itu kita berani makan bareng. Itu sih pesannya paling ke kalian gitu ya. Nanti setelah ini saya akan share juga link evaluasi, dan jangan ragu untuk memberikan kritik ke saya gitu ya. Saya sih ya namanya kritik, tetap lah manusiawi, akan merasa sedikit rasa tidak nyaman, tapi saya lagi belajar untuk bisa senyaman mungkin menerima kritik. Jadi jangan sampai kalian, aduh, oh Pak Arif ini udah baik ngasih nilai, please ya. Kalau kalian mau membalas kebaikan saya misalkan gitu ya, walaupun tadi Mas Wandi bilang udah Pak, apa kita bikin baik, apa kebaikan ya harus tulus aja gitu ya, purely karena memang mau berbuat baik. Tapi kalau memang kalian mau berbuat baik ke saya, ya salah satu cara menunjukkan kebaikan ke orang lain adalah perhatian dalam bentuk kritik ya. Karena kalau kalian tahu saya ada kesalahan terus didiamin, itu malah jahat, membiarkan saya salah terus sampai nanti saya tua kan. Karena kalau nggak ada yang ingetin ya saya akan merasa diri saya baik-baik aja gitu. Itu ya, jadi nggak usah sungkan untuk memberikan kritikan, akan saya terima itu sebagai sebuah input untuk perbaikan diri saya. Itu aja. Setelah ini nanti akan saya share info. Tapi sebelum itu silakan kalau ada perwakilan yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Cowok cewek biasa. Kayak dari kelas 11 juga satu cowok satu cewek. Silakan. Reka udah open mic, silakan Rek. Saya mau izin bertanya Pak. Tadi saya coba rumus VLOOKUP tapi hasilnya butuh konfirmasi Pak. Kirain malah masih nanya. Yaudah silakan. Saya coba share screen ya Pak. Iya. Ini waktu saya ketik baik tapi nilai tenang, Pak. Baik tapi nilai tenang, lalu salah Pak, ya ampun. Di sini Pak kriterianya baik tapi nilai tenang, dan